Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Tidak ada gerakannya. Biasanya ada gerakannya. Coba kita ulangi lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Mantap. Semangat semuanya. Semangat. Coba lihat kiri, kanan, depan, belakang teman-teman kalian. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Seperti biasa, kita sebelum memulai pelajaran harus berdoa dulu ya. Silahkan berdoa dipimpin oleh Teh Nadia. Boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Selanjutnya, untuk menciptakan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia, yaitu kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh Teh siapa ya ibu maunya? Teh Nabila, silahkan dipimpin jadi dirijen untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Teh. Dan semuanya berdiri. Teh Nabila maju ke depan. Gimana aja? Biasa hiduplah. Bebas aja. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Teh Nabila. Semuanya silahkan duduk. Selanjutnya, seperti biasa, ada pembacaan quotes untuk membangkitkan semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk hidup. Kali ini pembaca quotes-nya adalah Teh Anissa. Silakan Teh Anissa, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Teh Anissa. Silakan Teh, dibacakan quotes-nya. Maju ke depan. Di sini Teh. Ya, langsung dibacakan aja. Gimana Teh quotes di buku tersebut? Jadilah sang pemimpi yang tangguh, yang selalu bangkit lagi ketika terjatuh. Oke, tepuk tangan.
Terima kasih Teh Anissa sudah membacakan quotes hari ini. Jadi quotes-nya adalah, jadilah sang pemimpin, bukan pemimpin, salah Ibu. Jadilah sang pemimpi yang tangguh, yang selalu bangkit lagi ketika terjatuh. Jadi ketika kita punya mimpi nih, punya cita-cita, dan diuji terjatuh, maka jangan jatuh terus. Tapi kita harus bangkit, harus bangun untuk bisa melangkah menggapai mimpi kita ya. Semangat semuanya. Semangat. Nah, selanjutnya kita ice breaking. Nama ice breaking-nya adalah gajah semut. Jadi nanti kalian bernyanyi seperti ini. Tugasnya bernyanyi ya. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gitu ya. Nanti nyanyi kayak gitu terus. Sama ibu nanti ditunjuk. Misalnya ya. Gajah. Nah, nanti harus menjawab. Jadi jawabannya gini. Ketika ibu bilang gajah, kalian bilangnya gajah itu adalah besar. Jadi mulutnya benar. Kan gajah itu besar ya. Besar, tapi tangannya kebalikannya. Jadi seperti bilang kecil gitu ya. Jadi gajah besar, semut kecil. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Yang benar ucapannya gajah besar, semut kecil. Tapi gerakannya harus disalahkan, harus dibalikkan. Gajah besar, semut kecil, gitu ya. Jadi ini untuk mengetes konsentrasi kalian, gitu ya. Kalian cukup duduk saja tapi nyanyi. Kita nyanyi bersama-sama biar tambah happy ya sebelum memulai pembelajaran. Kita mulai. Gajah, 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 semut. Semut, 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 gajah. Gajah, gajah, gajah. Semut. Salah, gerakan seni. Semut itu kecil ya. Semut kecil, gitu ya. Jadi semut itu kan bentuknya kecil, tapi tangan kita harus antonimnya. Bilang mulutnya benar, semut kecil, tapi tangannya antonimnya nih, kebalikannya besar ya. Semut kecil, gajah besar. Besar, gitu ya. Kita ulangi lagi, cek konsentrasinya. Gajah, gajah, gajah. Semut, 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 gajah. Gajah, 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 semut. Semut. Iya. Betul ya? Betul. Oke, tepuk tangan. Udah, cukup satu aja ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita review materi. Kemarin kita sudah mempelajari pengertian teks prosedur ya. Setelah itu ada ciri-ciri teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Bagikan dulu nih. Satu orang satu. Nanti ada soal dari kuisis sedikit soalnya. Hanya untuk mereview materi. Ibu kasih tahu tata cara penggunaannya. Jadi nanti itu ada soal di tayangan ya. Kalian nanti membaca soalnya, terus memilih jawabannya. Misalnya ada 4 jawaban A, B, C, D. Dan kalian memilih jawabannya C misalnya. Nanti kalian acungkan ketika ibu sudah instruksikan. Silahkan angkat gitu ya. Misalnya jawabannya C. Cari yang C mana. Nah ini kan C ya. Jadi diputar kertasnya. Biar huruf C-nya yang di atas. Diginikan nanti sama ibu di scan. Ya, paham instruksinya? Ya. Masih proses. Bismillah, mudah-mudahan tidak loading nih.
Bentar, load. Nah, sudah muncul? Silahkan dibaca, siapkan jawabannya. Kalau sudah ada jawabannya, silahkan diangkat. Bentar, copot. Silahkan diangkat semuanya. Sudah. Hijau-hijau semua. Udah. Sudah. Wah, kok jadi banyak? Oh, benar. 11 sudah semua ya. Kita jawab. Jawabannya D. Betul. Betul semua. Tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Kalau sudah, diangkat. Acungkan. Salah satu ciri teks prosedur. Silakan angkat. Hijau-hijau. Hijau-hijau-hijau. Ah, ada yang merah. Gak apa-apa. Namanya juga belajar ya. 11. Hah? P1, P1. Nah, P2. P1 siapa? Oh, nggak ada? Yang nomor 1? Oh, kayaknya yang... Oh, ini. Yang ibu ke-scan. Pantesan jadi 12 orang ya? Benar-benar. Berarti nggak ada P1. Yang betul 9, yang salah 2. Tepuk tangan. Lanjut. 3 orang lagi. 3 orang. 3 soal. 3 orang. Kaidah kebahasaan kaidah kebahasaan apa yang digunakan dalam teks prosedur? Oh, biasanya ada apa nih kalau di teks prosedur? Silahkan diangkat. Dari belakang dulu. Hijau. Hijau. Hijau, hijau, hijau. Hijau, merah, merah. Merah. Udah ya. Wah, jadi nambah. Kenapa jadi nambah ini? Ada yang ke-scan 2 kali kayaknya. Tapi betul 11, salah 2. Ada siapa ya ini? Kesekian ada yang 2 kali kayaknya. Oke, tepuk tangan. Lanjut, 2 soal lagi. Apa contoh kata kerja imperatif? Silakan, angkat. Hijau. Hijau merah. Hijau-hijau, merah, hijau. Kalimat 7 nggak ada ya? Jawab baik, luar biasa. Tepuk tangan. Terakhir, 1 kali lagi. Apa yang dimaksud dengan konjungsi temporal? Silahkan diangkat. Apa-apa jangan takut salah. Namanya juga belajar. Ini udah? Siapa? Ketinggalan. Lewat. Udah? Yeay, tepuk tangan. Selesai. Akhiri kuis. Ini. Wah, 3.000. Ini poinnya ya. Tuh, player 9, 8, 7, 5 sampai 2 itu 3.000. Ada yang 2.400, ada yang 2.000, ada yang 2.400 dan sebagainya. Kita lanjutkan.
Nah, kita review materi sebentar. Ini definisi teks prosedur ya. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisi penunjuk, panduan, instruksi dalam melakukan sesuatu. Ini cirinya. Bisa dibaca sendiri ya, karena sudah kemarin kita bahas. Ini kaidah kebahasaannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yaitu dengan media yang dipilihnya sendiri, peserta didik mampu menulis teks prosedur sederhana dengan struktur yang sistematis berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat. Jadi nanti kalian menuliskan sebuah teks prosedur. Nah, maksud pertanyaan bermakna itu atau pemahaman bermakna itu adalah apa sih yang sebenarnya ingin kita capai dari pembelajaran kali ini? Itu ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik mampu menulis teks prosedur yang bisa memberikan manfaat kepada halayak atau kepada orang banyak yang membacanya gitu ya, tentang langkah-langkah melakukan atau membuat sesuatu. Jadi kalau kalian membuat teks prosedur terus ditempel atau di-share di media sosial, terus banyak orang yang membaca, nanti kan dapat pahala kalian karena itu akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, ada pertanyaan nih. Pernahkah menemukan langkah-langkah melakukan suatu hal atau menemukan sesuatu gitu? Langkah-langkah melakukan sesuatu? Pernah? Di mana tuh? Tekhiran di mana? Di kemasan. Kemasan apa? Mie instan. Mie instan. Iya, di kemasan mie instan suka ada langkah-langkah untuk memasaknya ya. Kalau Teh Inai di mana Teh? Di kopi. Oh, ini suka kopi kayaknya. Oke. Tadi siapa lagi yang pernah? Teh Almira di mana? Pernah nggak Teh Almira? Pernah di mana tuh menemukannya? Langkah-langkah energen. Oh, kelihatan suka makan energen. Kita lanjut. Di mana menemukan langkah-langkah itu? Udah ya. Apa sih manfaat yang kalian dapatkan setelah membaca informasi tersebut? Kan kalian misalnya tadi Teh Kiran itu membaca langkah-langkah di mie instan ya, ada langkah-langkahnya. Manfaat yang dirasakan oleh Teh Kiran apa tuh? Kita nggak bingung dalam membuatnya, jadi lebih praktis. Oke, jadi tidak bingung dalam membuatnya, jadi lebih praktis karena menemukan caranya di kemasan mie instan itu ya Teh Kiran ya. Kita lanjut. Ups. Nah, pembelajaran kali ini ada struktur teks prosedur. Struktur itu berarti hal-hal yang harus ada di teks prosedur dan itu harus urutan. Tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama ada tujuannya ya. Tujuannya itu berarti menjelaskan hal yang ingin dicapai atau dilakukan. Jadi nanti di teks prosedur itu harus ada kalimat pembukanya berisi tujuan. Apa sih yang akan dilakukan? Gitu ya. Terus sebelum tujuan sebenarnya harus ada judul. Masa teks prosedur tidak ada judulnya ya? Jadi harus ada judulnya. Cuma kalau judul tidak dimasukkan ke struktur, tapi tetap harus ada ya. Selanjutnya setelah tujuan ada alat dan bahan. Jadi harus ada alat-alatnya sih, apa aja. Misalnya akan membuat nasi goreng, alatnya apa aja dituliskan, bahannya apa aja. Nah, bedanya alat dan bahan, ada yang tahu? Alat itu peralatan, kalau bahan? Oh, yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Kak Isma. Nah, jadi alat itu, peralatan itu tidak pernah habis. Jadi bisa dipakai berkali-kali. Berarti kan kalau memasak nasi goreng wajan gitu ya. Wajan kan bisa dipakai berkali-kali. Nah, kalau bahan contohnya nasi. Karena kan habis, nantinya kan dimakan ya. Jadi sekali pakai. Itu bahan. Selanjutnya ada langkah-langkah berarti cara-caranya. Langkah-langkah melakukan sesuatunya. Langkah membuat, cara membuat. Yang terakhir adalah penutup atau simpulannya. Misalnya nasi goreng yang sudah jadi, selamat menikmati. Nah, itu penutupnya. Lanjut, langkah menulis teks prosedur. Yang pertama harus menentukan topik atau temanya. Kita akan membuat apa nih? Oh, membuat nasi goreng misalnya. Berarti harus ada apa aja dan sebagainya. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Kita bisa nyari dari buku, dari internet, dari pengalaman orang lain, dari pengalaman sendiri dan sebagainya. Ditulis tuh informasi yang didapatkan untuk membuat nasi goreng yang enak itu kayak gimana sih? Kadang kan keasinan, kadang kosong dan sebagainya misalnya. Selanjutnya membuat kerangka. Jadi harus kita bikin kerangkanya dulu. Judulnya apa, terus nanti tujuannya apa, alat dan bahan, terus langkah-langkah dan penutup. Tapi secara simpel dulu, baru garis besarnya aja. Yang selanjutnya mengembangkan paragraf. Nah, dari kerangka tersebut silahkan dikembangkan. Tadi misalnya tujuannya cuma ingin nasi goreng yang enak. Nah, tadi cuma segitu. Nanti ditambahin, ayo kita buat
dengan cara yang lebih simpel tapi enak dan sebagainya gitu ya. Dipanjangkan, jadi dikembangkan si paragrafnya. Selesai itu baru menyusun teks prosedur. Jadi disusun dari awal, dari tujuan, alat bahan, langkah-langkah, dan penutup. Terus dievaluasi gitu ya. Dan jadi deh, selesai deh langkah-langkahnya. Selanjutnya ini ada contoh. Nah, untuk membuat teks prosedur, itu kita harus sesuaikan dengan siapa sih sebenarnya yang akan membaca teks prosedurnya. Misalnya, teks prosedur ini buat orang-orang yang suka main sosmed nih, gitu misalnya. Saya akan membuatnya berbentuk infografis. Nah, berarti diginiin, dibikin desain-desain lucu gitu, desain-desain yang bagus membentuk dari Canva misalnya. Nah, ini teks prosedur. Ini ada judulnya, cara membuat kolak pisang dan ubi ungu, dari ubi ungu. Nah, ini tujuannya, kolak merupakan hidangan khas dan sebagainya ya. Bahan-bahannya, ditempelin gambar-gambar nih biar lucu. Terus langkah-langkahnya, nih, ini lebih baik pakai nomor nih harusnya, nomor 1, 2, 3 biar nggak kebingungan orang lain. Dan yang terakhir adalah penutupnya. Ini berbentuk infografik ya. Ini bisa di-share di Instagram misalnya, Facebook, kan lagi booming nih sekarang FB Pro, itu dapat menghasilkan uang itu. Nah, kalau ini dalam bentuk video. Ini bisa untuk di YouTube. Nah, silahkan kita nonton. Disusun oleh Siti Nurani Fatimah. Simak dengan baik ya. Kedua, cara membuat es coklat polos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklat polos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklat polos matcha. Nah, ini kalimat tujuan. Yang sangat creamy. Tadi judulnya udah ada ya? Jadi haus nggak sih? Nah, ini alat dan bahannya. Kalau di sini diperbolehkan membawa HP mah enak. Jadi kalian membuatnya di video gitu kan ya, tinggal dipresentasikan hasil videonya. Sayangnya di kita kan tidak pakai HP ya. Jadi ala-ala manual aja nanti. Nih, ini nanti bisa dicoba di Kobong. Enak kayaknya, esnya yang banyak. Bayangkan aja dulu ya. Tuangkan 10 sendok air yang sudah mendidih tadi ke dalam cangkuk. Lalu aduk hingga merata. Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu mengalir. Buat contoh. Lalu tuangkan coklat posisi coklat yang sudah diaduk tadi. Contoh. Untuk toppingnya, tambahkan dengan coklat polos waffle. Lalu taburkan di atasnya. Dan sudah jadi. Minuman es coklat polos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Nah, itu kalimat penutupnya. Tinggal diminum. Selamat mencoba. Nah, ini contoh ya. Selanjutnya itu udah Ibu bagikan contohnya. Cara membuka WhatsApp atau WA. Nah, boleh dibaca.
Ibu minta satu perwakilan untuk membacakan di depan. Silahkan, siapa yang mau? Boleh, silahkan Teh Inai. Tepuk tangan untuk Teh Inai. Berani tampil itu hebat. Jangan takut salah, pokoknya kalau lagi belajar jangan takut salah. Yang penting berani untuk mencoba. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu bisa atau tidak. Silahkan Teh. Cara membuka WhatsApp. Tujuan dari panduan ini adalah untuk memandu Anda dalam membuka WhatsApp di handphone pribadi Anda. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah handphone dan aplikasi WhatsApp. Langkah-langkahnya, buka ponsel Anda. 2. Temukan ikon WhatsApp. Biasanya berwarna hijau dengan logo telepon putih di dalamnya di layar ponsel Anda. 3. Tutup ikon WhatsApp untuk membukanya. 4. Tunggu beberapa saat hingga aplikasi WhatsApp terbuka dan muncul di layar Anda. Anda sekarang telah berhasil membuka WhatsApp dan dapat mulai menggunakan aplikasi untuk mengirim pesan, berbicara dengan teman, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Terima kasih Teteh. Berikan tepuk tangan untuk Teh Inai. Nah, itu cara membuka WhatsApp. Pasti kalian udah ahli lah ya. Udah ahli yang membuka WhatsApp ya? Kita lanjut. Nah, ini tugas untuk kalian nanti. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Ini memang duduknya sudah berkelompok ya, tapi nanti akan dikelompokkan kembali kan ya. Kalau ini kan pilihan kalian ya duduknya. Nah, ini ada 3 ada 3 permasalahan kecil ya. Jadi nanti harus dipecahkan masalahnya. Ada masalah pertama, program unggulan sekolah kita adalah tahfiz Al-Quran serta melek teknologi. Sehingga peserta didik di sekolah kita diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu Al-Quran pada teknologi. Salah satunya yaitu mampu mengetik huruf Arab di Chromebook. Namun masih ada beberapa peserta didik yang belum mengetahui atau lupa langkah-langkah mengetik huruf Arab pada Chromebook. Bisakah kamu membantu mereka dengan menuliskan teks prosedur yang mudah dipahami? Nah, berarti silahkan kalian nanti pecahkan masalah tersebut. Nanti kalian harus membuat teks prosedur dengan tata cara mengetik huruf Arab di Chromebook itu kayak gimana. Kan sekarang diharuskan ya, diharapkan bisa mengetik huruf Arab di Chromebook ya, kata ketua yayasan kita. Nah, jadi silahkan bikin nanti ya, biar bermanfaat ilmunya untuk teman-teman lainnya. Nah, ini yang kedua, masalah yang kedua, tentang mainan pesawat nih. Mainan pesawat terbang banyak disukai oleh anak-anak. Anak-anak ibu juga suka banget nih sama pesawat terbang. Bahkan ada yang mengoleksinya. Jenis mainan pesawat terbang bermacam-macam. Ada yang memang bisa terbang, ada juga yang tidak bisa terbang, hanya bisa berjalan di lantai. Ada yang ditarik yuk, ditarik gorolong gitu ya, tapi di lantai doang, nggak bisa terbang. Fungsi ataupun keunikan mainan pesawat terbang memang berpengaruh pada harga yang harus konsumen keluarkan untuk membelinya. Jadi semakin banyak fungsinya, semakin bagus, semakin mahal ya. Namun bagaimana nasib anak-anak yang keterbatasan ekonomi? Bisakah kamu membuatkan pesawat terbang dari selembar kertas HPS ini? Jadi nanti diberikan kertas HPS. Untuk membahagiakan mereka, buatkan teks prosedurnya ya. Nah, jadi nanti silakan buatkan pesawat terbang untuk anak-anak yang memang tidak bisa membeli pesawat terbang yang bagus. Tapi dari kertas juga bisa gitu ya. Nanti cari referensinya di internet, di buku atau apa. Masalah yang terakhir, beberapa muslimah ketika bepergian untuk menginap di rumah keluarga, berkemah atau study tour ataupun yang lainnya ya, merasa kesulitan dalam hal melipat kaos kaki supaya tidak berantakan di dalam tas serta tidak berhamburan ketika mengambil barang lainnya. Seringkali ketika mengambil sebuah barang dari tas, tumpukan kaos kaki yang sudah dilipat menjadi berhamburan dan entah mana pasangan kaos kakinya ketika warnanya sama. Apakah kalian bisa mengatasi masalah mereka agar kaos kakinya bisa tersimpan dengan rapi? Buatkan teks prosedurnya ya. Nah, kan suka kalau kaos kaki itu kalau misalnya semuanya warnanya coklat gitu ya, dan nanti dilipatnya cuma ditumpuk gitu aja, terus disatukan dengan baju dan sebagainya. Kalau narik baju misalnya, kan kaos kakinya jadi berhamburan kemana, jadi nggak rapih ya kaos kakinya. Terus kadang ini mana sih pasangannya, yang ini mana pasangannya gitu ya. Nah, nanti gimana caranya biar kaos kaki itu tetap menyatu dengan pasangannya, tidak terpisahkan, dan tetap tidak bikin berantakan. Nah, gimana caranya nanti ya, silahkan dipecahkan. Nah, ini yang harus ada judul, harus sesuai strukturnya nanti. Ada judul, ada alat bahan, ada langkah-langkah, ada penutupnya. Nanti bikinnya, Ibu sediakan kertas ini, kertas apa ini namanya? Kertas karton ya ini, kertas karton. Buatnya di sini nanti. Jadi ini hanya LKPD ini hanya untuk instruksinya saja. Jadi buatnya di sini. Dan boleh juga buatnya misalnya di Canva gitu ya. Jadi berbentuk seperti tadi, infografis. Nah, setelah membuat nanti dipresentasikan. Paham alurnya? Nah.
Oke. Selanjutnya kita pembagian kelompok terlebih dahulu. Kita undi dengan Piscore Well. Namanya Riva. Terus Teh Nadia. Tuh. Isma. Terus Kiran. Oh jadi dua. Oh, bener kata. Isma Kiran. Almira. Mana Al? Oh, Alim. Almira. Terus Nafa. Terus Sofa. Anissa. Nabila. Libi. Kok Libi yuk? Libi. Terus Inai. Nama-nama panggilan ya. Dan ini kita hapus. Ini mah. Ini mah bukan kelompok. Nah, salah guys. Bukan kelompok ini mah. Ini mah undian ini satu-satu. Bukan pembagian kelompok ini masalah. Kita ulang deh. Nah, yang ini salah tadi. Oh, ini bekas bapak-bapak ibu CGP nih. Panggil lagi deh. Riva, Nadia, Isma. Sebutkan sayang. Kira. Kok Kira? Kiran. Almira. Terus? Nafa. Sofa. Anissa. Terus? Nabila. Bibi. Inai. Udah 11? Nah, dibagi menjadi 3 number of group max people. Nah, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng kelompoknya. Jadi ada yang 4, ada yang 3. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Pindah tempat, ayo. Nabila, Isma, Kiran, Nafa, Anissa, Almira, Inai, Libi, Sofa, Nadia, Rifa. Aduh. Ya. Sudah dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sebentar kita undi LKPD-nya dengan sebuah permainan. Tadi kan LKPD-nya tuh LKPD itu lembar kerja peserta didik, ada nomornya tadi tuh. Jadi kita akan undi LKPD-nya. Ini Ibu tuliskan di sticky note, ada nomor 1, 2, 3. Silahkan semuanya berdiri. Kita bermain dulu, main kereta-keretaan. Jadi berbaris, silahkan keluar dari mejanya. Berbaris seperti kereta, tangannya kayak gini. Gitu ya. Berbanjar. Dengan kelompok masing-masing. Nah, dengan kelompok masing-masing aja. Nah, dengan kelompok masing-masing, tugasnya adalah nanti semua mata kalian merem. Ini tes kejujuran aja, nggak pakai ikat apa untuk penutup mata ya. Jadi tes kejujuran aja nih, nggak boleh buka mata. Jadi harus merem semuanya kecuali yang paling belakang. Yang paling belakang dari setiap kelompok. Berarti ini Teh Nafa, Teh Nabila sama Teh Libi itu tidak boleh merem. Nah, tugas yang belakang itu untuk memberikan instruksi mengambil ini. Nanti sama Ibu ditempel, tapi yang lainnya merem kecuali yang belakang. Yang belakang memberikan instruksi tapi tidak boleh dengan suara. Silahkan didiskusikan nanti agar semuanya bisa mendapatkan ini. Ya.
Jadi kalau ini udah dipegang sama kelompok 2, jangan dipegang lagi sama kelompok yang lain. Paham tugasnya? Silakan bebas mau kayak gimana caranya. Yang penting semuanya bisa mengambil ini. Satu kelompok, satu lembar. Ini ya. Tanpa suara. Ayo kayak gimana coba? Gimana kayak mau diklik-klik kayak mau digimanain gimana bebas. Tapi jangan pakai suara. Kan biasanya kiri-kiri, kanan-kanan. Nah, ini nggak boleh. Tanpa suara. Nah. Nah. Udah? Siap ya? Silahkan merem. Merem, silahkan merem. Silahkan merem semuanya. Merem. Merem, teh kiran, merem. Silakan mulai cari sticky note-nya. Sok, mulai. Kemana? Kalau udah dapat boleh buka mata. Oke, kelompok Teh Anissa sudah dapat. Boleh yang udah dapat kembali ke tempat duduknya. Udah. Kelompok simpan di meja aja. Satu kelompok lagi. Ayo. Berikan semangat. Nah, akhirnya. Silakan kembali ke tempat duduk. Akhirnya menemukan. KPD 1 di mana? Itu 1. LKPD 2. Ini ya masalahnya. LKPD 3 ini ya. Nah, ininya alat-alatnya, medianya barangkali memerlukan. Silakan dibuatnya bebas, misalnya mau menggunakan infografis atau mau menggunakan teks aja atau pakai gambar biar lebih jelas, bebas. Dibikin di situ. Gimana? Kalau yang ini buat apa? Buat mengerjakannya, buat teks prosedurnya sayang, ya. Nah, ini mah cuma materinya aja, nanti disalin ke sini gitu. Boleh pakai gambar, pakai tulisan biar indah. Nanti ini dipajang di zona mapa bahasa Indonesia seperti biasa. Ya, di sana. Boleh juga yang kira-kira tulisannya banyak, mau di infografis Bu. Itu boleh. Nah, ini di sini. Boleh. Nah. Itu memerlukan ini ya Teh, kertas ya? Mana ya kertasnya? Ini pesawat. Nah, pesawat boleh. Ini buat pesawatnya. Enggak di depan. Ini mah Oh yang ini jadi dipindah di sini atau di sini? nggak usah ini mah. Nggak usah, ini mah cuma strukturnya kan harus kayak gitu. Kita kan nulisnya mah di sini nanti. Oh iya benar. Jadi kita nanti langsung tulis dia judul. Di gambar sih.
Oh itu. Kalau butuh penggaris dan lain-lain ada di Ibu. Tadi yang melipat kos kaki yang mana? Nah, ini baru ya, bukan bekas. Jangan khawatir. Penggaris teh mana ya? Nih, masih butuh warna spidol. Yang butuh penggaris? Nih. Oh, udah ada. Kebaliknya. Itu bisa juga yang lain nggak? Nanti cari referensinya. Ada yang butuh gunting? Nanti kalau butuh gunting atau butuh penggaris, butuh pewarna, bilang aja. Bentar. Oh, siapa ya? Agar tidak melat. Sok ya. Waktunya sebentar ya, nggak terlalu lama. Sok sudah. Udah dapat ya referensinya? Udah Nina. Iya. Menulis huruf Arab. Nanti setelah bikin dipresentasikan di depan. Presentasinya biasa perkenalan. Terus ada yang bertugas memegang ininya, karyanya ya. Terus ada yang bertugas mempraktikkan, kan tadi ada yang melipat kos kaki ya. Nanti dipraktikkan melipat kos kakinya kayak gimana. Ada yang membuat pesawat, nanti di depan dipraktikkan membuat pesawatnya kayak gimana. Yang mengetik huruf Arab dipraktikkan juga di depan, mengetik huruf Arabnya ya.
Nggak usah ini, nggak usah lama-lama, nggak usah terlalu bagus, nggak apa-apa. Yang penting selesai karena kan jam pelajaran kitanya terbatas. Belum ada ke Ibu? Desainnya. Coba cek. Oh, Boleh ini enggak? Spidol yang besar. Mantap. Oh itu ya. Menemukan di YouTube ya. Cari yang termudah. Nah, bekerja sama karena bekerja kelompok. Keaktifan dalam kelompok juga dinilai ya. Jadi siapa yang bekerja sama, apakah bekerja sama semua atau hanya seorang yang kerja gitu ya. Silakan boleh cari referensi dari internet, dari LKS, dari buku, bebas. Udah.
Untuk dipercepat ya, kita presentasi. Mau di Canva bikinnya. Nah, ini kan udah ya ininya, teks prosedurnya. Nanti dipresentasikan di depan dengan mempraktikkan. Nanti kalau sudah presentasi di depan tiap kelompok, ada yang megang karyanya, ada yang menyampaikannya, ada yang melakukannya. Jadi misalnya mengetik, menyampaikan, pertama buka pakai apa itu? Google Doc ya, gitunya nanti praktiknya. Nah, pakai buka Google Doc, ada yang ngeklik buka, lanjutnya buka apa? Nah, gitu. Jadi ada yang ngomongnya, ada yang mempraktikannya, ada yang pegang karyanya. Gitu. Ini kan pakai kertas karton jadi dipegang. Ini loh karya kita, teks prosedurnya. Ada yang membacakan, ada yang mempraktikkan nanti, ya. Aduh, bagus ini. Pesawatnya pakai ini. Pakai pewarna. Saling membantu. Ibu cek dulu dan nilai-nilai. Ini nanti ada penghargaan kelompok terbaik membuat teks prosedurnya, berikut presentasinya juga. Yang dinilainya strukturnya ada lengkap apa tidak, berurutan tidak, kaidah kebahasannya benar apa enggak. Terus nanti presentasinya dengan bahasa yang bagus tidak, kerjasama atau tidak, dan sebagainya ya. Ibu sambil memantau, melihat keaktifan bekerja samanya. Udah selesai ya? Kelompok berapa ini? Kelompok 1 selesai. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 selesai? Ya, pakai nama kelompok sesuai di LKPD. Silakan nama kelompoknya boleh, misalnya kelompok apa gitu, kelompok mawar, kelompok apa boleh. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Mau pakai angka boleh, kelompok 1, kelompok 2. Tapi udah ini teksnya mah. Prosedurnya udah. Tinggal nyalin ya. Dipercepat ya. Semangat.
Nah, nanti saat teman kalian presentasi di depan, misalnya yang presentasi pertama adalah kelompok 1. Nanti kelompok 2 sama kelompok 3 menilai kelompok 1 kayak gimana. Ini lembar penilaiannya ya. Sini ada. Pendahuluannya ada tidak, bahan alat ada tidak, langkah-langkahnya ada tidak. Terus menurut saya tujuan pembuatan poster, infografik, dan selanjutnya sudah jelas atau belum? Silahkan dipilih emotikonnya di checklist. Ada emotikon kan ya? Nah, itu di checklist. Terus nanti kata-kata penyemangatnya silahkan dituliskan misalnya. Semangat selalu untuk memberikan manfaat untuk orang lain misalnya. Boleh kayak gitu. Jadi satu kelompok bertugas menilai 2 kelompok lainnya. Itu kan dibagi 2 kertas ya. Berarti kelompok 1 bertugas nanti menilai saat kelompok 2 dan kelompok 3 maju ke depan. Kalau kelompok 2 berarti menilai saat kelompok 3 dan kelompok 1 maju ke depan. Kalau kelompok 3 berarti menilai kelompok 2 dan kelompok 1 saat maju ke depan. Nanti dibacakan hasil penilaiannya. Ini di sini ya. Sudah semuanya, tinggal satu lagi. Kita akan undi kembali untuk yang majunya. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 3 belum. Jadi berarti kalau belum, kita tidak diundi ya. Yang sudah saja dulu yang maju ya. Tapi sebelum maju kita tarik napas dulu. Karena udah bekerja bersama-sama. Kita tarik napas dulu semuanya. Tarik napas. Nah, biar tenang. Silakan mau kelompok 2 dulu. 3 ya. Kelompok 3 dulu atau kelompok 1 dulu yang maju? Bingung. Oke, kalau bingung ada permainan. Bawa pulpen semua? Bawa. Silakan berdiri kelompok. Berapa ini teh? 3. 1 kelompok 3 dan kelompok 1 silakan berdiri semuanya. Keluar dari meja. Keluar dari meja. Silakan pegang pulpen gini. Melingkar sayang. Pegang, pakai telunjuk. Pakai telunjuk. Jangan sampai lepas, nanti kalau ada yang lepas, itu yang maju duluan. Ya, silahkan melingkar. Kayak gini. Sok, melingkar pulpennya. Ini mah nggak usah karena belum. Oh, udah. Oh, ya udah bareng semuanya deh kalau udah. Karena kalau ini kalau nggak diundi pada nggak mau ya. Sok, keluar dari itu. Keluar dari meja. Keluar dari meja. Ya, keluar dari meja. Sok, di mana di sana? Ya, melingkar pulpennya. Nah. Yuk, ayo deh, waktunya tinggal sebentar. Sok. Telunjuknya mana? Nah. Sok, jangan sampai lepas. Kalau lepas nanti maju duluan. Silakan turun ke bawah. Kalian turun, jongkok. Jongkok. Terus jongkok terus. Berdiri. Ayo berdiri. Hai, berdiri. Berdiri. Jongkok. Wah, ini kerjasamanya bagus banget sih, nggak ada yang jatuh. Jongkok. Berdiri. Gagal, luar biasa kalian. Sebentar. Ada itu kelompok 1. Tadinya karena gagal kata ibu teh, jadi mau pakai undian kayak tadi ya, tapi ternyata ada yang jatuh. Ini yang bertahan, tepuk tangan. Kelompok ini. Berarti kelompok yang maju pertama kelompok 1, yang maju kedua kelompok
3, yang maju ke 3 kelompok 2. Silakan kelompok 1. Maju pertama. Yuk, dipercepat, dipercepat. Tete apa yang diperlukan? Oh, tadi yang pakai Canva ya? Pakai Canva. Boleh di sini teh. Sok beresin, beresin. Ups. Nah, itunya. Cabut dari Ibu. Nih. Jeng, jeng, jeng. Nah, so, dibukakan banyak. Silakan, perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Yang lainnya sambil mengisi penilaian kelompok. Sekarang tanggal berapa ya? Sinyalnya mungkin. Kenapa ya? Gimana caranya? Ada yang bisa? Ya udah tuh, kalau susah pakai yang laptop ibu aja. Nanti dijelaskan aja berarti. Kan kalau ini mah laptop ya, sama aja kan, cuma nanti kan di situ tadi teteh nulisnya nyalakan Chromebook ya. Kalau ini kan nyalakan laptop. Sama aja. Aduh, gitu. Nah, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama kelompok kami kelompok Lavender. Perkenalkan, nama saya Nilai Sawatari. Saya Ibu Fatima. Saya Nabila Nurulisa. Kami di sini akan mempresentasikan tes prosedur yang berjudul langkah menulis huruf Arab dengan menggunakan Google Docs. Oke. Tujuan, bagi beberapa orang menulis tulisan Arab pada komputer perlu dipelajari karena akan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Menulis huruf Arab Ini di komputer atau harusnya di Zoom ya. Nah, oke. Lanjutkan teh. mengetik huruf Arab di komputer atau laptop bisa dengan berbagai media. Salah satunya adalah dengan Google Docs. Mau tahu langkahnya? Silakan simak ya. Nah, silakan dibuka itunya Google Doc-nya. Sok teh cara-caranya. Dipraktikkan di sini. Yang mempraktikannya siapa? Di sini teh. Alat yang diperlukan adalah Chromebook atau komputer atau laptop, akun belajar atau email beserta password dan aplikasi Google Form. Terus? Langkah-langkah. Ketika laptop sudah menyala, klik aplikasi Google Form lalu login dengan masukkan akun email beserta passwordnya. Tidak, klik titik 9 yang berada di samping foto profil akun. Bareng mana titik 9? Bareng sayang sama itu. Itu kan klik titik 9. Tadi di mana? Ini mah udah otomatis masuk akun ya, karena ada akun ibunya. Titik 9 mana? Nah, titik 9. Terus
Gimana teh? Lalu pilih Alhamdulillah. Klik dan dokumen yang berbentuk harapan. Oke. Terus? Nah, setelah dokumen terbuka, lalu klik tulisan file di bagian di atas. Terus? 7. Klik tulisan lanjut. Terus? 8. Pilih bahasa Abu Bakar Al-Arabiyah. Terus? 9. Klik titik 3 di pojok kanan atas. Lalu pilihlah tanda ke bawah. Kemudian pilihlah tulisan Arab yang ada gambar keyboard komputernya. Kemudian akan muncul keyboard pada monitor untuk mengetik huruf Arab. Proses pengetikan pun dapat dilakukan. Udah selesai? Tepuk tangan. Ada penutupnya tidak itu? Langsung coba. Oke, luar biasa. Boleh perwakilan kelompok sudah menilai? Coba. Nah, silahkan dibacakan saja teh. Coba kelompok ini bacakan. Penilaian dari kelompok berapa ini? 3. Penilaian dari kelompok 3 untuk kelompok 1 kayak gimana? Untuk pendahuluan sudah ada, bahan dan alat sudah ada, langkah-langkah kegiatan sudah ada. Menurut saya tujuan pembuatan poster. Kayak gimana yang mau ditanya? Senyum atau cemberut atau gimana? Senyum. Senyum, oke, berarti bagus ya kalau senyum. Terus kalimatnya kayak gimana? Bagus apa menyedihkan? Bagus, senyum. Bagus. Terus yang paling disuka dari infografik ya, tadi ini dibuatnya infografik. Sukanya kayak gimana nih? Suka nggak sama infografiknya? Misalnya perpaduan warnanya atau tulisannya atau apanya? Suka gambarnya. Suka gambarnya. Oke, terus yang perlu diperbaiki ada nggak? Enggak, sudah. Sudah cukup. Kata penyemangatnya gimana? Kata-kata penyemangatnya, semangat selalu untuk menghasilkan karya. Oke, tepuk tangan. Silakan kembali. Terima kasih. Kami tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok. Silakan. Kelompok berapa ini teh? Kelompok 3 tapi majunya kedua ya. Ya nggak apa-apa kan tadi udah diundi. Nama bunga? Oh, iya nggak apa-apa. Jadi ada nama kelompoknya ya. Gak usah perkenalan yang ini ya, karena kita waktunya sudah mepet. Langsung saja karena kan kita sudah tahu semua ya nama-namanya. Gak usah perkenalan, langsung bacakan. Cara melihat kaos kaki supaya rapi. Merupakan sebuah perlengkapan seorang muslimah yang harus dipakai kemanapun. Dan kalau perpergian yang cukup lama tentunya harus membawa kaos kaki ganti yang cukup banyak. Namun bagaimana caranya melipat kaos kaki agar tidak berantakan dan terpisah-pisah antar kaos kaki kanan dan kiri? Mau tahu caranya? Ayo disimak. Alat yang diperlukan sepasang kaos kaki. Langkah-langkahnya yang ke satu yaitu tumbuk memanjang sepasang kaos kaki. Oke, memanjang. Lalu yang kedua, gulung kaos kaki dari bagian ujung yang tertutup. Lalu yang ketiga, masukkan gulungan tersebut ke bagian ujung kaos kaki yang terbuka. 4. Jadilah lipatan kaos kaki yang rapi tanpa bercecer. Penutupnya, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Lipas kaos kaki rapi dan anti ribet. Siapa umpan dari kelompok ini? Bagaimana melipat kaos kaki ini? Apakah mudah ditirukan atau tidak? Boleh ditirukan? Oke. Kalau menurut kelompok ini, strukturnya sudah ada tuh. Tadi kan ada pendahuluan, ada tujuannya apa enggak? Ada langkah-langkah, ada alat bahannya enggak? Ada langkah-langkah enggak? Ada bentuknya enggak? Semuanya sudah lengkap? Oke, tepuk tangan. Sudah, ditutup. Selesai kan? Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok ini, silakan. Maju.
Nggak usah perkenalan, langsung saja dibacakan. Langsung saja, karena sudah mepet waktunya. Cara membuat pesawat terbang dari kertas. Mm-mm. Pesawat terbang dari kertas merupakan permainan alternatif untuk anak-anak yang mudah dibuat serta murah harganya. Karena hanya membutuhkan sebuah kertas saja. Mau tahu cara membuatnya dan cara memainkannya? Ayo ikuti langkahnya ya. Coba. Yang pertama, lipat kertas itu menjadi dua. Mm. Kemudian lipat bagian atas kertas tersebut menjadi segitiga. Mm. Lalu lipat kertas itu ke bawah bagian segitiga. Terus yang keempat, ulang kembali dari cara yang awal seperti melipat segitiga. Mm-mm. Lalu seperti yang kembali lagi lipat ke bawah. Terus? Maksudnya lipat ke belakang. Oke. Lalu lipat di sisi-sisi pesawat. Wow. Terus? Sesudah lipat seperti mana yang kembali, akhirnya pesawat pun terbang jadi. Coba terbangkan, bisa nggak? Wih, oh. Luar biasa. Tinggal yang memberikan umpan balik dari sebelah sana. Bagaimana nih cara membuat pesawatnya? Strukturnya sudah bagus belum? Strukturnya bagus, mudah dipahami nggak teh? Oke, terima kasih kelompok berapa itu? Kelompok 2, tepuk tangan. Sekarang karyanya, kecuali yang itu kan tadi pakai Canva ya. Nanti kalau sudah selesai pembelajaran di print ya, nanti ditempelkan. Nah, karena ini sudah ada, silahkan tempelkan teh. Tempelkan di karya kita zona mapel bahasa Indonesia. Ditempelkan karyanya teh di belakang. Perwakilan aja. Ditempel di sana. Di zona apa? Ini kita yang lain udah pada pulang, kita agak telat sedikit nggak apa-apa ya? Karena kan tadi kelompok, jadi biar cepat selesai karena sebentar lagi kan kita mau ganti bab. Jadi harus cepat selesai kalau mau PTS, PAS, asesmen akhir. Nah, udah ditempel ya. Jangan lupa yang itu boleh yang di Canva, boleh besok, boleh besoknya lagi di print ya. Terus ditempel juga di situ ya. Ya. Tarik napas dulu, capek habis presentasi. Tarik napas. Yang selanjutnya Ibu akan memberikan umpan balik untuk semua kelompok. Tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah bagus semua ya. Strukturnya sudah lengkap, bahasanya sudah bisa dipahami. Udah cocok ditempel di mading, ditempel di kelas. Bahkan yang tadi yang bikin di Canva itu udah cocok di share di sosmed ya, biar bermanfaat untuk orang lain. Di share juga ya teh, yang di Canva tadi di share di sosmed ya, di Instagram boleh. Selanjutnya ada soal evaluasi pemahaman tentang struktur dan langkah. Boleh dikerjakan. Dikerjakan teh. Dikerjakan silakan sejelas-jelasnya. Kok udah terima kasih.
Semoga menjelaskan struktur teks prosedur dan langkah-langkah menulisnya. Jelaskan langkah-langkah menulis. Sudah selesai ya? Ini bisa dikumpulkan. Sip. Mantap. Ceritanya keren. Itu sudah bagikan sedikit lah itu yang tinggi. Rata-rata sudah bisa menjawab struktur dan langkah-langkah menulis teks prosedur dengan jelas. Itu Ibu sudah bagikan sticky note. Sticky note itu silahkan tuliskan bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar teks prosedur. Silahkan tuliskan. Terus tempelkan di depan. Ini jawabannya ada yang jelas banget, ini panjang banget kalimatnya, paragrafnya. Ada yang simpel tapi cukup jelas menjelaskan apa itu tujuan, apa itu alat dan bahan, dan sebagainya, bervariasi. Nanti Ibu koreksi secara detailnya setelah pembelajaran hari ini. Kalau sekarang kan kurang cukup waktunya. Kalau sudah silahkan ditempelkan. Boleh pakai emoticon, boleh tulisannya saja ditempelkan di sini, di papan tulis, silahkan. Gak usah panjang-panjang, simpel saja. Tempel di situ. Tempel di papan tulis. Ada yang pakai emoticon. Senang, seru. Oke, senang, mudah dipahami materinya. Masya Allah. Oh, bahagia banget, kirain teh bahaya. Bahagia banget, semoga bisa bertemu lagi di pertemuan berdua. Senang. Oke. Ini punya siapa nih? Bahagia banget. Oke, Teh Libi. Boleh diceritakan alasannya kenapa bahagia banget? Silakan, Teh. Berdiri, Teh. Pertemuan sekarang sangat bahagia banget karena pelajarannya mudah dipahami, banyak ice breakingnya juga, banyak permainan juga, jadi ya nggak terlalu mumet buat belajarnya. Oke, terima kasih Teh Libi. Tepuk tangan untuk Teh Libi. Jadi sebenarnya mumet belajarnya karena harus menulis teks prosedur gini itu, tapi banyak ice breakingnya dan permainannya, jadi mumet itu hilang ya Teh. Luar biasa. Terima kasih Teh Libi. Alhamdulillah udah selesai. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi ada struktur teks prosedur ya. Yang pertama apa? Tujuan. Yang kedua alat dan bahan. Langkah penutup. Kalau langkah menulis teks prosedur, yang pertama menentukan topik, kedua mengumpulkan informasi, ketiga membuat kerangka, keempat mengembangkan paragraf, kelima menyusun teks prosedur. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, terima kasih ya. Setelah mempelajari teks prosedur, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan Ibu ada apresiasi untuk kelompok yang terbaik. Di mana tadi tuh ya? Ada sertifikat penghargaan untuk kelompok yang terbaik. Dan kelompok terbaik adalah yang tadi menggunakan teknologi, yang menggunakan Canva, yaitu kelompok berapa itu tuh? Kelompok 1, silakan maju kelompok 1. Maju, Bapak ini. Ada presentasi, presentasi. Kelompok terbaik dari presentasi dan cara membuatnya. Diterima. Oke, nggak ada foto. Nggak ada, silakan. Terima kasih ya, tepuk tangan. Silakan berkemas-kemas. Kita berdoa. Beres. Beres.
biasanya kita nanti beres-beresnya terakhir saja, kita berdoa terlebih dahulu. Karena kebetulan Ibu barusan ada panggilan mau rapat katanya. Jadi silahkan selesai. Mohon maaf ya agak molor waktunya ya, karena tadi memang harus selesai presentasi semua hari ini. Nggak apa-apa ya. Iya, silahkan dipimpin berdoa. Tadi yang mimpin Teh Nadia, silakan boleh Teh Nadia lagi. Udah penutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita pulang.